Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Zulfan Abidya, semester 4, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Beradanya saya di sini untuk mempresentasikan makalah kelompok 5 yang berjudul Hakikat Metode Pendidikan dalam Perspektif Islam. Dalam makalah ini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian metode pendidikan Islam. Pembahasan yang kedua, macam-macam metode pendidikan Islam. Pembahasan yang terakhir tentang urgensi metode pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian metode pendidikan Islam. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos, yang memiliki arti penelitian. Secara etimologi, kata metode merupakan gabungan dari 2 kata, yakni meta dan hodos, yang masing-masing dari kata tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Di antaranya meta yang berarti melewati atau mengikuti atau melalui, sedangkan hodos yang berarti jalan yang harus dilewati atau dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara terminologi, metode adalah suatu alat atau sarana yang melakukan suatu penelitian atau pencarian dalam menyusun suatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata metode juga diungkapkan dalam bahasa Arab, yakni al-tariqah, yang berarti jalan. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya pengertian metode pendidikan Islam adalah suatu pendidik untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya pengertian metode pendidikan Islam adalah suatu cara yang digunakan untuk mempermudah suatu pendidik untuk mengembangkan ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran atau hukum syariat Islam yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan Islam, metode adalah suatu yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan suatu tujuan, karena metode menjadi sarana yang menampung materi pembelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat dipahami oleh peserta didik yang membentuk tingkah laku dan kepribadian mereka. Pembahasan yang kedua, macam-macam metode pendidikan Islam. Dalam penyebaran pendidikan Islam, diperlukan beberapa metode untuk mempermudah penyebarannya. Di antaranya, yang pertama, metode ceramah dan cerita. Metode ceramah merupakan suatu kegiatan atau interaksi mengenai penyampaian suatu informasi yang disajikan secara lisan atau langsung. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran oleh pendidik terhadap siswa-siswanya atau peserta didiknya. Metode yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh peserta didik yang cara pengerjaannya dilakukan secara berkelompok. Metode diskusi ini sangat penting untuk membentuk karakter seorang murid dalam hal berpikir baik, karena di dalamnya terdapat pengajaran tentang bagaimana cara bertoleransi dan saling menghargai ketika kita berbeda pendapat. Metode yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan oleh seorang pendidik setelah menyampaikan suatu materi yang telah diajarkannya atau suatu bacaan yang telah dibaca oleh peserta didik. Dalam metode ini, pendidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada muridnya, lalu muridnya bertugas menjawab pertanyaan tersebut. Ada metode yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang cara penyampaiannya menggunakan alat bantu atau alat peraga. Dalam metode ini biasanya di dalamnya dipaparkan sebuah gambar atau video
agar mempermudah peserta didik untuk memahami tujuan pembelajaran tersebut. Metode yang kelima, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, yakni memberikan tugas suatu materi yang telah dipaparkan. Metode yang terakhir, metode pelatihan atau latihan. Metode tersebut merupakan suatu pengajaran yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman seorang peserta didik mengenai materi yang telah diberikan. Biasanya pendidik melakukan metode ini dengan cara melakukan ulangan harian, ujian lisan, bahkan ujian praktek. Pembahasan yang terakhir yaitu urgensi metode dalam pendidikan Islam. Makna metode pendidikan dalam proses pendidikan Islam yaitu merupakan metode mempunyai kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Bahkan metode sebagai seni dalam mentransferkan ilmu, pengetahuan atau materi pelajaran kepada peserta didik dianggap lebih signifikan dibanding dengan materi sendiri. Sebuah adigum mengatakan bahwa al-tarikat aham min al-madah atau metode jauh lebih penting dibanding materi. Adalah suatu realita bahwa cara penyampaian yang komunikatif lebih disenangi oleh peserta didik, walaupun sebenarnya materi yang disampaikan sesungguhnya tidak terlalu menarik. Sebaliknya, materi yang cukup baik karena disampaikan dengan cara yang kurang menarik, karena materi itu sendiri kurang dapat dicerna oleh peserta didik. Oleh karena itu, penerapan metode yang tepat sangat mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Metode yang tidak tepat akan berakibat terhadap pemakaian waktu yang tidak efisien. Itulah pembahasan-pembahasan yang telah saya paparkan. Jadi saya menyimpulkan bahwa metode pendidikan Islam merupakan salah satu bagian penting dalam bangunan pendidikan sebagai suatu sistem. Metode memiliki nilai signifikan yang mempermudah dan mempercepat atau menjadikan tujuan dapat dicapai melalui cara yang paling cepat dan tepat. Dalam penggunaan metode juga perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaannya. Prinsip-prinsip ini menjadi koridor bagi pelaksanaan metode, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Al-Quran telah banyak memberikan contoh metode-metode yang dapat digunakan dalam mendidik peserta didiknya. Metode-metode tersebut dapat digunakan dalam situasi-situasi yang relevan. Metode-metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang penting adalah asas-asas penggunaan metode tersebut dilaksanakan. Alhamdulillah, berakhirlah pembahasan-pembahasan yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami pembahasan ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.